Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Necis, ketemu lagi sama Ibu Feni untuk mata pelajaran kimia kelas 12, pokok bahasan sifat koligatif larutan. Pada pertemuan sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan yang udah dipelajari kan ada molaritas dan fraksi mol. Ya, semoga kalian sudah paham materi yang sebelumnya ya, karena pokok bahasan sifat koligatif larutan nanti kita akan banyak berhubungan dengan konsentrasi larutan yang sudah kalian pelajari. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung kepada konsentrasi partikel zat terlarut, tapi tidak bergantung kepada jenis zat terlarutnya. Nah, sifat kimia yang banyak berhubungan dengan sifat koligatif larutan adalah penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Oke, mari kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan keempat sifat koligatif ini. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Oke, kalian bisa lihat di sini. Apa ini? Nah, ini adalah misalnya panci Presto ya, yang biasa ada di rumah. Apabila kita mendidihkan air ya di sini dalam suatu sistem tertutup, maka air itu akan menguap sampai ruangan itu jenuh. Jadi kalau kita mendidihkan air murni dalam suatu ruangan tertutup, maka zat itu akan menguap sampai ruangan itu jenuh. Nah, pada keadaan jenuh ini akan terdapat kesetimbangan dinamis antara zat cair dan uapnya. Jadi ketika kita mendidihkan air, nah tentu saja akan terbentuk uap kan, tapi karena sistemnya tertutup, uap tidak bisa keluar. Jadi pada kondisi jenuh akan terdapat kesetimbangan. Jadi yang airnya menguap, nah uapnya berubah lagi menjadi air. Nah, akan terjadi kesetimbangan dinamis antara zat cair dan uapnya. Tekanan pada saat zat cair dan uapnya berada dalam kesetimbangan dinamakan tekanan uap. Ini kalau kita mendidihkan air, airnya akan menguap, uap airnya tertahan, tidak bisa keluar, maka turun lagi kan? Nah gitu. Kalau kita mendidihkan air. Nah, tekanan uap air dinotasikan dengan P0. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mendidihkan larutan? Nah, ketika suatu larutan dimasukkan dalam suatu sistem tertutup, lalu dididihkan, maka apa yang akan terjadi? Maka akan terbentuk uap air. Nah, tetapi kalau di dalam larutan, di situ kan ada partikel zat terlarut. Nah, kalau ini kan air, kamu lihat ini kan susunannya seperti ini.
Kalau di larutan ini kan ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Nah, adanya partikel-partikel zat terlarut di dalam larutan akan menghalangi proses penguapan. Tentu saja uap air yang terbentuk menjadi jauh lebih sedikit. Nah, jadi pada keadaan jenuh akan terjadi proses penguapan, tentu saja partikel-partikel yang teruapkannya itu menjadi jauh lebih sedikit. Nah, tekanan uap pada larutan dinotasikan dengan P. Ini P ya. Nah, sehingga bisa disimpulkan tekanan uap air murni itu jauh lebih besar daripada tekanan uap larutan. Karena kalau pada larutan itu adanya partikel-partikel zat terlarut itu akan menghalangi proses penguapan. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa terjadi penurunan tekanan uap ya pada larutan dibandingkan dengan air murni. Jadi P0 tekanan uap air murni itu lebih besar daripada tekanan uap larutan. Nih. Selanjutnya. Nah, ini kita simpulkan jadi tekanan uap adalah tekanan pada saat zat cair dan uapnya berada dalam kesetimbangan. Jadi penambahan suatu zat ke dalam zat cair ya, itu akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap. Karena adanya partikel-partikel zat terlarut akan mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut sehingga kecepatan penguapan berkurang. Oleh karena ini, maka tekanan uap pelarut murni itu akan lebih besar daripada tekanan uap larutan. Nah, di sini berarti terjadi selisih, ada delta di sini. Delta penurunan tekanan uap. Ya. Penurunan tekanan uap dinotasikan dengan delta P. Delta P itu adalah tekanan uap pelarut murni dikurangi dengan tekanan uap larutan. Ya. Selanjutnya. Nah, bagaimana pengaruh konsentrasi zat terlarut terhadap penurunan tekanan uap atau terhadap tekanan uap jenuh larutan? Mary Roth, dia mengemukakan bahwa tekanan uap jenuh larutan itu merupakan hasil kali dari fraksi mol pelarut ya. Ini XP, kamu yang sudah pelajari, XP itu adalah fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap pelarut murninya atau P0. Ini ya. Jadi tekanan uap jenuh larutan itu merupakan hasil kali dari fraksi mol pelarut dengan tekanan uap pelarut murni. Kita sudah ketahui bahwa delta P atau penurunan tekanan uap itu merupakan selisih dari tekanan uap pelarut murni dikurangi dengan tekanan uap jenuh larutan. Berarti delta P sama dengan P0 dikurangi, nah ini P ini kan XP dikali P0 ya. Tekanan uap jenuh larutan itu adalah, jadi ini kita
P ini kita definisikan sesuai dengan yang di atas. P itu sama dengan XP dikali P0. Atau kita bisa buat delta P itu sama dengan P0 dikali 1 min XP. Ya kan? Kalau P0 kali 1, P0 sama dengan kayak gini kan? P0 dikali 1 min XP itu sama dengan XP kali P0 kan? Kita buat seperti ini. Nah, lalu berarti delta P itu rumusnya gimana? Jadi delta P sama dengan P0 dikali 1 min XP itu apa? Kamu udah belajar kan yang fraksi mol? 1 min XP itu sama dengan XT atau fraksi mol terlarut. Jadi rumus untuk mencari penurunan tekanan uap itu adalah tekanan uap pelarut murni dikalikan dengan fraksi mol. Nah, ini tekanan uap pelarut murni dikalikan dengan fraksi mol terlarutnya. Kalau yang dicarinya penurunan tekanan uap. Tapi kalau yang dicarinya tekanan uap jenuh larutan adalah fraksi mol pelarut dikali dengan tekanan uap pelarut murninya. Lanjut. Contoh, ini kan? Ya. Tekanan uap air pada 100 derajat Celcius adalah 760 mm air raksa atau mmHg. Berapa tekanan uap larutan glukosa 18% pada 100 derajat Celcius? Oke. Ingat, rumusnya adalah kini yang dicarikan adalah tekanan uap larutan, bukan penurunan tekanan uap. Jadi kita pakai rumus P larutan sama dengan, jadi tekanan uap larutan sama dengan fraksi mol pelarut ya dikali dengan tekanan uap jenuh pelarutnya. Ya. Jadi kita cari dulu fraksi molnya. Kita udah belajar fraksi mol. Jadi kalau 18% glukosa itu 18% larutan glukosa. Berarti glukosanya itu adalah, ini mouse-nya kan. Nah, 18 per 100 kali 100 gram sama dengan 18 gram. Airnya berapa? Ini airnya tentu saja 100, jadi persen per 100 ya, 100 totalnya kita anggap 100 dikurangi 18 sama dengan 82 gram. Kita cari mol glukosanya. Mol glukosa, mol sama dengan gram glukosa 18 per 180. Ini mR dari glukosa, C6H12O6 ya, sama dengan sebentar, sama dengan 18 per 180 mR nya glukosa sama dengan 0,1 mol. Kalau jumlah mol airnya, massa air 82 per 18 mR air, yaitu 4,55 mol. Nah, fraksi mol pelarutnya berapa nih? Fraksi mol pelarut berarti di sini mol pelarut dibagi dengan mol campuran. Mol pelarutnya air nih 4,55 masuk sini. Mol campurannya itu mol air 4,55 ditambah mol glukosa. Jadi fraksi mol pelarutnya adalah 0,978. Jadi berapa tekanan uap glukosa? Nah, rumusnya kita masukin ke rumus. P larutan sama dengan tekanan uap larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikali dengan tekanan uap pelarut. Dalam hal ini tekanan uap airnya ya katanya 760 mm Hg. Fraksi mol pelarutnya ini tadi 0,978. Jadi tekanan uap larutan adalah 0,978 kali 760 sama dengan 743,28 mm Hg. Lanjut.
Nah, sekarang titik didih atau kenaikan titik didih. Kita bahas sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Apa itu pengertian titik didih? Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan. Ini biasanya tekanan permukaan 1 atmosfer. Oleh karena itu, titik didih itu bergantung pada tekanan di permukaan. Kenapa muncul fenomena kenaikan titik didih? Kita lihat, misalnya ketika kalian mendidihkan air murni, ya, maka pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap di permukaan, maka air itu akan mendidih. Nah, titik didih air biasanya pada tekanan 1 atmosfer adalah 100 derajat Celcius. Nah, sekarang bagaimana? Ini kan partikel-partikel air ya. Kalau kita mendidihkan larutan, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam larutan selain ada air sebagai pelarut, juga ada partikel zat terlarut. Nah, ini kalau di sini kita lihat, ini misalnya yang warna biru dan hijau ini adalah zat terlarutnya. Ketika kita mendidihkan, pada saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap di permukaan, maka larutan itu akan mendidih. Tapi adanya partikel-partikel zat terlarut, ya, di dalam larutan itu akan menghalangi proses pendidihan, sehingga diperlukan energi kinetik yang lebih besar untuk proses mendidihkan tersebut. Nah, diperolehnya dari mana? Sehingga tentu saja diperoleh dengan suhu yang lebih tinggi. Jadi untuk mendidihkan air murni dibandingkan dengan larutan, maka titik didih larutan itu menjadi jauh lebih besar karena adanya partikel-partikel zat terlarut ini yang akan menghalangi proses pendidihan. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa titik didih larutan itu lebih besar daripada titik didih air. Ini delta TB, B ini boil ya. Boil, kenaikan titik didih. Jadi kesimpulannya, delta TB itu sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut. Jadi kenaikan titik didih. Nah, rumus kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih itu sama dengan hasil kali dari molalitas dikalikan dengan tetapan kenaikan titik didih. Jadi tetapan kenaikan titik didih itu berbeda-beda untuk setiap pelarut, ya. Jadi delta TB itu sama dengan M, ini M kecil ya, molalitas dikali KB. Nilai KB untuk setiap pelarut itu berbeda-beda. Kamu bisa lihat nanti di buku paket, ya. Nah, di buku paket Erlangga halaman 14 ini ya. Nanti saya kasih tahu ya tetapan TB dan TF dan juga nah, tadi nyampe ini kan.
Nah, jadi delta TB sama dengan M kali KB, atau delta TB sama dengan gram per mr kali 1000 per P dikali dengan KB. KB ini adalah tetapan kenaikan titik didih molal pelarut. Jadi perlu diingat, jika pelarut ditambahkan zat terlarut, maka titik didihnya akan naik, ya. Jadi adanya partikel-partikel zat terlarut akan menghalangi proses pendidihan. Sehingga kalau ketika kita mendidihkan air, itu lebih cepat mendidih dibandingkan jika kita mendidihkan larutan. Jadi titik didihnya akan naik kalau kita mendidihkan larutan. Di besarnya kenaikan titik didih itu sebanding dengan konsentrasi molal. Lalu delta TB itu adalah titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murninya. Dan KB itu adalah tetapan kenaikan titik didih molal. Contoh, tentukan titik didih larutan yang mengandung 18 gram glukosa, MR-nya 180 dalam 500 gram air. Diketahui tetapan kenaikan titik didih air adalah 0,52 derajat Celcius. Nah, ini nilai ini itu kalian bisa lihat di tabel halaman 14 buku Erlangga. Ya. Jadi kalau kita menggunakan pelarut air, pelarut benzen, itu akan berbeda nilai KB-nya. Kalian bisa lihat di buku paket nilai KB untuk setiap pelarut. Jadi kalau untuk air itu KB-nya adalah 0,52, ya. Oke. Di sini yang ditanyakan apa? Titik didih larutan, berarti TB, ya, bukan delta TB. Ya, kita hitung dulu delta TB. Rumusnya delta TB sama dengan molalitas dikali dengan tetapan kenaikan titik didih molal pelarut. Jadi delta TB sama dengan molalitas, rumusnya gram per mr kali 1000 per P dikali KB. Delta TB sama dengan ini 18 gram glukosa ini. Kita masukkan 18, ini 180 mr glukosa, 1000 per P. Massa pelarutnya adalah 500 gram. Ya, dikali dengan KB. Ya. KB ini lihat tabel kenaikan TB dan TF di halaman 14 buku Erlangga. Jadi delta TB-nya adalah 0,104 derajat Celcius. Jadi kenaikan titik didihnya adalah 0,104. Nah, yang ditanyakan adalah titik didih larutan. Ya, titik didih larutan itu adalah kenaikan titik didih ditambah dengan titik didih pelarut. Nah, titik didih pelarutnya kan air. Air itu titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Ya. Jadi TB larutan sama dengan 0,14 ditambah 100. Jadi titik didih larutannya adalah 100,104. Next. Oke. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang sudah Ibu terangkan. Coba dulu kerjakan latihan soal ini, ya. Latihan untuk penurunan tekanan uap, latihan 1.2 halaman 12 buku Erlangga, ya. Kerjakan kalian nomor 2 dan 3. Lalu untuk kenaikan titik didih kerjakan latihan 1.3 halaman 16 nomor 1, 2 dan 3. Kalau ada yang kurang dipahami, ada yang mau ditanyakan, kalian bisa WA Ibu, ya, di nomor telepon yang kemarin udah Ibu share. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum. Udah ya. Udahnya gimana?